Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Yang kami hormati, Kepala Sekolah SMA IT Anak Soleh Mataram, Ustazah Yuvita Nurmayuliana SSI. Yang kami hormati, pemateri kita hari ini, dan ustaz-ustazah yang sudah hadir, dan juga Ananda kelas 10 dan kelas 11 SMA IT Anak Soleh Mataram yang kami banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan gitu ya, nikmat. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman yang paling utama, nikmat sehat gitu ya. Dan untuk saudara-saudara kita gitu ya, yang sedang melawan COVID gitu ya, semoga Allah berikan kesembuhan gitu, dan segera mengangkat penyakitnya. Dan juga semoga Allah segera mengakhiri gitu ya, COVID-19 gitu, sehingga kita bisa hidup dengan normal lagi gitu. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan sahabiah yang telah berjuang gitu ya, berjuang mendakwahkan Islam sampai titik darah penghabisan gitu, sehingga hari ini kita bisa hidup gitu ya, kita bisa bernafas dengan nafas Islam. Baiklah, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta di acara workshop kewirausahaan dengan tema Mandiri di Era Pandemi COVID-19, How to Start Business in Digital Era. Baik, akan saya bacakan susunan acara workshop kewirausahaan kita pada hari ini. Susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat materi, yang kelima tanya jawab, selanjutnya pengumuman, dan yang terakhir adalah penutup. Dan untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara workshop kewirausahaan dengan tema Mandiri di Era Pandemi, How to Start Business in Digital Era, dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita menuju ke acara berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fawaz. Kepada Ananda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna al-kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك
الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Baik, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Jazakallah kami ucapkan kepada Ananda Fawas untuk kesediaannya membaca Al-Quran. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA IT Anak Soleh Mataram kepada Ustazah Yufita Nurma Yuliana SSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Ustazah? Oke, jelas Ustazah. Oh iya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi mencari ilmu ya di hari Sabtu. Hari Sabtu saat mungkin kita banyak bisa bersantai, tapi alhamdulillah kita akan mencari banyak ilmu ya di sini, karena di sini nanti kita akan banyak belajar begitu ya dari pembicara. Siapa pembicaranya nanti akan disampaikan. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan juga orang-orang yang tetap istiqomah jalannya. Terima kasih kepada pembicara kita Pak Sukardi Malik yang sudah berkenan hadir di SMA IT Anak Soleh Mataram. Ini SMA IT yang masih baru ya, 2 tahun ini, hampir 2 tahun berjalan. Tahun kedua, tahun kedua berjalan. Mungkin masih banyak kekurangan, siswa juga masih sedikit, tapi tidak apa-apa, kita tetap aja jalan begitu ya. Karena apa? Karena sesungguhnya walaupun kecil, tapi insya Allah kecil-kecilnya itu tidak hanya kecil yang, kalau di Jawa itu istilahnya, di sini juga Ustaz ya. Kecil-kecil cabai itu kecil. Nah, pedas sekali begitu ya. Nah, anak-anakku, kita sudah banyak contoh ya. Ada Rasulullah kita juga, beliau pedagang begitu ya. Kita ingat juga sahabat Rasulullah. Ada seorang sahabat yang namanya Utsman bin Affan. Selain Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, itu ada Utsman bin Affan yang dia juga seorang pedagang. Niatannya berdagang itu luar biasa ya. Salah satu yang beliau lakukan,
ketika beliau berdagang itu adalah dengan dia berdagang dia bisa membantu banyak saudara-saudaranya tanpa mengharapkan imbalan. Gitu. Ketika kita mampu, maka kita akan bisa banyak memberi, begitu. Itulah begitu ya prinsip dari Utsman bin Affan. Jadi berdagang itu bukan hanya untuk kekayaan dirinya saja, enggak, gitu. Tetapi beliau bisa banyak berbagi kepada para sahabat yang lainnya. Kita masih ingat dengan, mungkin ada yang bertanya-tanya nih yang akhwatnya, saya kan akhwat Bu, nanti pasti jadi ibu rumah tangga gitu ya. Ada sebuah kisah juga ini, ada istri Nabi itu namanya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu adalah dia sampai kekayaan beliau, kita ingat ya ada Khadijah yang juga seorang pedagang gitu. Zainab binti Jahsy ini sampai dia mengatakan bahwa aku menginfakkan hartaku yang aku miliki hasil kerjaku itu kepada Nabi. Padahal Nabi adalah suaminya. Dan oleh Rasulullah, uang yang disedekahkan disedekahkan oleh Zainab binti Jahsy kepada Rasulullah itu dipakai oleh Rasulullah untuk menafkahi Zainab binti Jahsy. Balik ya uangnya ya, berputar begitu ya. Uang itu disedekahkan, habis itu uang itu dikembalikan kepada Zainab untuk menafkahi Zainab sebagai istrinya. Maka Zainab pun dapat pahala begitu karena bersedekah kepada suaminya, dan suaminya pun dapat Rasulullah pun juga berpahala karena dia menafkahi istrinya. Itu Bagaimana dengan para ulama? Ada tuh ulama. Kita mengenal ada ulama Abu Hanifah. Abu Hanifah itu adalah orangnya postur tubuhnya ideal gitu ya. Tutur katanya santun, jelas, indah, tampilannya rapi, dengan aroma harum yang semerbak. Nah, ikhwan ya, laki-laki ya, terus penuh dengan kasih sayang. Tapi yang akhwat juga jangan sampai berbau berbau keringat begitu ya. Nah, tampil rapi, aromanya harum semerbak, penuh kasih sayang, dan dia tidak pernah membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Apakah Abu Hanifah itu adalah seorang ulama? Ya ulama ya. Abu Hanifah ini dia seorang ulama. Apakah dia hanya seorang ulama saja? Tidak gitu. Tapi dia juga seorang pedagang. Dia seorang pedagang minyak, begitu ya, pedagang minyak dan kain sutra, begitu. Bahkan beliau itu punya toko yang besar untuk berdagang kain, gitu. Itu seorang Abu Hanifah, begitu. Seorang ulama, begitu, tapi dia juga berdagang. Nah, nanti mungkin insya Allah ya, ada banyak tugas nanti untuk kalian, begitu ya. Salah satunya nanti kalian akan bikin toko nih. Nah, ini bocoran sedikit ya, Ustazah Askia, nanti akan disampaikan Ustazah Askia. Kita akan bikin toko nih. Jadi kalian akan nanti punya toko. Nah, nanti Ustazah juga kalau misalnya pengen butuh apa bisa beli di kalian nih, toko-toko kalian gitu. Bagaimana tokonya? Nah, nanti akan diceritakan nih dari pembicara bagaimana membuat toko begitu di zaman now begitu, di zaman sekarang. Kita lihat Giant tutup begitu ya. Pedagang-pedagang offline banyak yang tutup. Arahnya kemana? Orang sekarang itu lebih enak duduk di tempat tapi barang datang gitu. Nah, kita juga akan melayani hal-hal semacam itu. Nanti bagaimana teknisnya dan lain-lain, bagaimana kita belajar berdagang begitu ya, insya-Allah akan disampaikan oleh pembicara kita. Barakallah kepada antum yang sudah hadir di sini, semoga Allah memberikan kebaikan yang berlipat begitu ya, dan juga kepada ustadz-ustadzah yang sudah luar biasa mempersiapkan acara ini, kepada Ustadz Teguh yang saat ini sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan juga kepada keluarga kita, teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Sekali lagi barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kami ucapkan kepada Ustazah Yovita. Dan baik, Ananda Solihah. Selanjutnya ini acara inti kita gitu ya. Acara yang sangat luar biasa. Karena sudah ada pemateri, jadi di tengah-tengah kita sudah ada pemateri yang ini Bapak Sukardi Malik ya. Kami persilakan dan co-founder Gloria.id untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Ya, Allah terima kasih kepada para ustazah yang sudah mengundang ya, kita sharing, berbagi pada kesempatan hari ini. Luar biasa adik-adik semua, mudah-mudahan kita bisa
berbagi pada hari ini, bisa menyerap ya, bergelut ya. Jadi bukan karena saya lebih ahli, tapi kebetulan lebih dulu bergelut. Jadi kita berbagi apa yang bisa kita yang bisa kita siapkan gitu ya. Saya coba share screen ya. Kelihatan ya. Saya coba share screen. Ya, nama lengkap saya Sukardi Malik ya, di Facebook ya, kita bisa berteman. Kemudian saya sama istri Mbak Sita ya, jadi sebenarnya awal mula berbisnis ya, jadi ini adik-adik termasuk beruntung ya, sudah mendapatkan ilmu tentang kewirausahaan itu sejak dini, sejak masih SMA. Adik-adik semua kayaknya sekarang ini berkisar umur di 14 sampai 15 tahun ya. Ini kelas 1, kelas 2 ya? Iya, kelas 1, ya, kelas 1 dan kelas 2. Ya. Kelas 10 dan kelas 11. Jadi berdasarkan sensus penduduk 2020 itu setengah populasi di Indonesia itu didominasi oleh kalangan milenial dan Gen Z. Jadi ini saya ini termasuk milenial nih. Jadi termasuk milenial, kemudian adik-adik Gen Z, ini mendominasi di Indonesia hampir 50%. Nah ya, apa yang kemudian menjadi yang harus kita cermati bahwa dengan kondisi ini hampir semuanya itu berubah gitu ya. Apalagi sekarang ini ditambah dengan adanya pandemi. Itu hampir merubah tatanan kehidupan bermasyarakat kita gitu ya. Kehidupan bermasyarakat kita. Semua ini mulai online. Menarik sebuah buku menarik berjudul tentang Millennial Kills Everything. Jadi tanpa kita sadari gitu ya, jadi kita ini milenial Gen Z ya, adik-adik ini berperan terhadap beberapa bisnis itu sekarang udah mulai terdistrupsi, atau istilahnya sudah mulai hilang gitu. Jadi kalau riset sekarang itu bahkan olahraga golf yang digemari oleh para baby boomers ya, orang tua kita gitu ya, itu mulai tahun 2016 sampai sekarang itu sudah mulai hilang. Eventnya itu sudah mulai hilang. Inilah salah satunya. Jadi para milenial dan Gen Z itu lebih behaviornya beda dengan baby boomer, orang tua kita. Nah, ini juga perlu dicermati untuk para pembina, Bapak Ibu guru di sekolah, bisa bisa membuat strategi yang bisa untuk menampung adik-adik yang jiwa milenial Gen Z ini. Nah, milenial ini mengubah budaya tempat kerja. Kalau selama ini orang kita sudah terbiasa lumrah dengan 8, masuk jam 8, pulang jam 5, tapi kalau di kota-kota besar itu sudah mulai berubah. Jadi dengan adanya pandemi ini malah lebih menambah percepatannya. Kita sekarang sudah mulai familiar dengan adanya WFH ya, work from home ya. Kemudian ada istilahnya Zoom meeting. Nah, ada enggak adik-adik bayangin waktu sebelumnya, kayaknya untuk nanti saya mau sekolah lewat Zoom. Kita nggak pernah kebayang kita belajar lewat Zoom seperti sekarang ini, kita mengikuti workshop lewat Zoom, rapat-rapat lewat Zoom. Nah, ini mempercepat ya, proses di YouTube gitu ya. Suasana kerja di kantor Google, suasana kerja di kantor YouTube, di kantor Gojek, itu berbeda dengan paradigma kita yang sekarang ini kalau ngantor gitu-gitu aja. Nah, itu berbeda. Nah, kalau ada juga yang istilahnya remote gitu ya. Jadi sekarang ini kita tidak dia remote dan ternyata bisa. Dan dibilang itu sangat efektif dari sisi sewa gedung dan sebagainya. Ya, ini adalah buah yang harus cermati
ini sekarang kebiasaan-kebiasaan ini. Fenomena online store juga, kalau kita lihat yang sekarang ini sudah mulai pertumbangan yang offline gitu ya. Ada terakhir ada Giant. Kalau sebelumnya itu ada apa namanya beberapa ada Matahari, Ramayana dan seterusnya. Nah ini adalah salah satu apa namanya disrupsi, salah satu fenomena ya dengan munculnya online store. Jadi orang itu sekarang kalau saya ditanya, jadi namanya tempat strategis bisnis kita itu tidak hanya sekarang di jalan utama gitu ya, protokol utama dan seterusnya, tapi ada faktor lain juga. Faktor lainnya adalah tarik dia di layar 5 inci kita. Karena apa? Behavior dari apa namanya dari konsumen sekarang itu lebih suka gitu ya, apa namanya sambil beli belanja online, kemudian dikirim dan seterusnya. Nah, ini harus kita cermati. Nah, fenomena marketplace gitu ya. Ada mungkin belum atau ada yang pernah dengar startup Airbnb. Airbnb ini adalah hotel apa namanya? Kalau di sini mirip Traveloka atau OVO, Oyo. Tapi ini lebih dulu ya, Airbnb. Jadi ada dua anak muda dulu karena mereka kesulitan untuk membayar sewa kosnya, dia ada kegiatan pertemuan di suatu kota, dia kesulitan untuk apa namanya untuk mendapatkan. Kemudian dia berpikir, ini kok kita sulit sekali ya mencari tempat tidur untuk 1 malam 2 malam di kota-kota yang kita kunjungi. Kemudian dia berinisiatif. Kemudian dia melobi ada satu apartemen yang kosong, dia menawarkan, Pak, saya bantu promosikan ini apartemen kosong nganggur, saya bantu sewakan. Makanya namanya Airbnb itu berasal dari apa namanya? Dia hanya menyediakan tempat tidur sama breakfast, airbed and breakfast. Ya, itu Airbnb. Nah, sekarang itu sudah sampai semua negara, seluruh dunia ada gitu. Nah, ini adalah salah satu apa ya, jadi bentuk disrupsi di media digital ini gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kurang cakap memanfaatkannya, ini bisa jadi apa namanya bumerang bagi kita gitu ya. Nah, satu sisi dengan adanya bonus demografi 50%, satu sisi harus kita jadikan sebuah peluang. Karena nanti kompetensi itu harus betul-betul apa namanya sehingga nanti ke depan kompetisi itu sangat-sangat ketat. Jadi yang tidak punya skill akan sulit untuk bisa beradaptasi. Nah, saran saya kepada adik-adik semua, mumpung adik-adik masih muda gitu ya, masih SMA. Nah, ini waktunya untuk belajar gitu ya, apa yang adik sukai, kita belajar sama ustazah-ustaznya ya, berdiskusi dan seterusnya. Nah, ini harus kita cermati. Saya sarankan nanti suatu waktu bisa baca buku Millennial Skills Everything. Di era pandemi ini juga kita transformasi ya di saat pandemi ini. Jadi kalau dari survei dari Kominfo itu ketika pandemi di awal itu hampir peningkatan belanja retail online itu sampai 6 kali lipat dari sebelumnya. 6 kali lipat, 600%. Jadi kita bisa bayangkan perubahan transisi orang yang semula belanja offline itu sudah mulai beralih ke online. Nah, harus siap berubah ini, bertransformasi. Yang semula kita nyaman, berada di zona nyaman tentang jualan di offline, kita harus mulai berubah. Mulai melirik tentang dunia digital online. Yang punya toko, misalnya toko pakaian, jangan hanya menunggu traffic orang untuk datang. Walaupun Anda punya toko, jangan ditunggu trafficnya datang, orang-orang datang. Nah, itu manfaatkan bagaimana di posting buat Instagram yang menarik, dibuat postingan Facebook yang menarik dan seterusnya, toko online. Nah, jadi kunci sukses kita bisa beradaptasi di selama pandemi ini, yang pertama adalah kita sigap bertransformasi dari fisik ke online.
Kemudian yang kedua, kita memperkuat kualitas SDM kita. Jadi nggak ada istilah gaptek, gitu ya. Apalagi adik-adik masih muda nih, nggak ada istilah gaptek. Saya mau tanya nih, adik-adik yang di sini kayaknya sudah familiar dengan media sosial ya. Itu ada, sekarang ada apa namanya? Ada TikTok ya, ada Instagram, Facebook gitu ya. Nah, itu kira-kira dari ketiga itu ada yang sudah buat akun nggak gitu ya? Bisa ditulis di kolom chat gitu ya. Ya jadi bagaimana kita apa namanya mengisinya gitu ya. Media sosial ini ibarat dua mata pisau. Kalau bagus kita bisa mengelolanya, maka ini menjadi suatu hal bermanfaat. Tinggal nanti bagaimana kita bisa memanfaatkan memanfaatkan media sosial ini untuk kebaikan. Kalau ada adik-adik lihat TikTok itu aplikasi yang paling banyak di-download di seluruh dunia, TikTok. Jadi trennya TikTok itu sekarang lagi meningkat. Nah, kalau kita lihat TikTok itu joget-joget, jadi kita bisa ubah mindsetnya. Jadi bisa kalau ada kita suka atau nge-like video apa. Jadi kalau kita suka nge-like video tentang edukasi, kita suka nonton video tentang ceramah, nanti yang muncul di beranda kita apa yang kita suka. Nah, jadi bisa dimanfaatkan dengan membuat konten yang bermanfaat gitu ya. Bermanfaat nggak cuma nari-nari gitu ya, tapi bagaimana bermanfaat. Ada yang berbagi tentang tahsin, ada yang berbagi tentang bisnis dan seterusnya. Itu menarik gitu ya, dimanfaatkan, jualan dan seterusnya. Nah, dan jangan lupa untuk terus berinovasi gitu ya. Di tengah era pandemi ini, inovasi itu menjadi menjadi kata kunci gitu ya. Karena kalau kita diam di zona nyaman, kita cuma saya gini aja dah. Pandemi ini, nah ini bahaya. Jadi kita harus berinovasi. Nah, mumpung gitu ya, masih muda, masih ada waktu, adik-adik masih SMA, belajar gitu ya, terus belajar, berinovasi dan seterusnya. Nah, saya ingin sedikit sharing, berbagi sebelum nanti kita coba praktek ya, gimana cara buat toko di Shopee misalnya. Ini sektor usaha yang survive ya, yang survive di era pandemi ini. Setidaknya kalau tadi yang pertama itu, yang penting itu adalah inovasi dan bagaimana dia mampu mentransformasi yang semula fisik ke digital. Syukurnya dari kami itu, dari bisnis kami sudah, karena fokusnya di awal sudah online, jadi penurunannya itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu drastis ya, tidak terlalu drastis. Karena kita sudah memprediksi bahwa online ini akan booming pada nantinya gitu. Kalau kita lihat di survei atau dari data Kominfo, itu pengguna internet itu hampir 70% lebih di Indonesia. Ini suatu hal yang sangat-sangat menjadi peluang yang sangat menarik ya. Sayang untuk kita hindari gitu. Nah, pendidikan jarak jauh. Nah, saya dulu pernah buat bimbel, dulu sama Pak Teguh juga dulu pernah buat bimbel pas kuliah, seterusnya. Cuman ya kita harus berinovasi nih. Ternyata sekarang bimbel-bimbel itu kalau kita lihat itu sudah mulai menurun gitu ya. Menurun drastis, terutama yang offline. Tapi bayangkan bandingkan dengan yang online. Itu peningkatannya sangat-sangat melesat. Ada istilah ruang guru, kemudian ada genius.com dan lain sebagainya. Nah, pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan e-learning ini sangat bertumbuh sangat pesat. Bahkan ada yang bisnisnya hanya menyediakan menyewa Zoom ya, Zoominar gitu ya. Zoom ini seperti ini, dia punya kapasitas Zoom sampai 10.000 peserta. Dia sewakan itu. Jadi kalau kita dulu bayangin punya gedung, mau ngadain pertemuan harus punya gedung. Nah, ini dia cuma punya akun Zoom ya, kapasitas 10.000 orang.
dia siapkan MC-nya, dia siapkan semuanya, dan seterusnya, bisa gitu. Nah ini menjadi hal menarik gitu ya. Kemudian bagaimana pemanfaatan hybrid retail gitu ya, online store. Kemudian sekarang yang survei itu juga layanan kesehatan jarak jauh. Ini konsultasi online Halodoc itu sudah peningkatannya sangat pesat. E-banking gitu ya, internet banking. Beberapa kalau kita baca berita terakhir ini, jumlah ATM itu sudah mulai menurun. Banyak yang dikurangi. Kenapa? Orang sudah mulai familiar dengan e-banking. Jadi di tangannya itu sudah ada aksesnya gitu ya, transfer dan seterusnya. Ini menjadi sebuah sebuah keharusan bagi kita untuk bisa melihat gitu ya fenomena yang ada sekarang ini. Di Lombok mungkin memang masih belum terlalu banyak gitu ya yang menggeluti online ini, tapi di kota-kota besar dan terutama ketika pandemi ini sudah mulai menarik orang mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau dia harus ke online gitu ya. Karena kalau hanya mengandalkan offline, nah ini tidak akan maksimal gitu. Nah, terus kita mau mulai dari mana gitu? Nah, adik-adik pertanyaannya nanti kita mau mulai dari mana nih Kak? Tadi udah dijelasin tentang fenomena milenial Gen Z ya, fenomena tentang pandemi ini dan seterusnya. Kita mau mulai dari mana? Nah, karena katanya nanti ada praktek, nah saya coba mulai brainstorming ya. Bagaimana kita menemukan produk yang laris? Bagaimana menemukan produk yang laris? Setidaknya ada 3 cara. Ada 3 cara menemukan produk yang laris. Kalau adik-adik belajar matematika, gambar ini seperti diagram ya. Ya, diagram Venn. Kalau di matematika ada irisan dan seterusnya. Mudah-mudahan yang kelas 1 sudah ada belajar ini ya, diagram Venn. Nah, 3 cara menemukan produk yang laris. Yang pertama itu melalui hobi atau keahlian. Hobi, passion, expertise. Nanti saya jelasin kenapa ada irisan-irisan di tengahnya ini. Kemudian ada dari solusi atau dari masalah-masalah. Kita berangkat dari masalah. Dan yang ketiga dari market. Kenapa ada diagram ini? Kalau kita lihat ya, ada irisan-irisan di sini. Hobi tanpa adanya market gitu ya. Hobi saja tapi tidak ada market, tidak ada yang mau beli, ya itu hanya hobi aja, tidak bisa jadi duit. Ya. Anda hobi tapi itu tidak bisa menghasilkan duit, ya itu hanya hobi saja, nah, tidak ada marketnya. Nanti bisa dielaborasi contoh-contohnya seperti apa. Hobi kemudian bisa menghasilkan problem solving. Hobi Anda ini ada punya hobi, kemudian juga mengatasi masalah. Misalnya Anda hobi mutak-atik komputer gitu ya. Nah, ada tuh yang hobi buat video. Nah, itu problem solving, mengatasi masalah buat orang-orang yang tidak bisa buat video. Nah, itu bagus gitu. Salah satu juga bisa gitu. Jadi apalagi kalau ada marketnya, nanti ketemu di tengah-tengah. Jadi ada hobi, kemudian dia menyelesaikan masalah, dan ada marketnya. Ini sangat-sangat bagus sekali. Nah, jangan sampai hobi saja gitu ya, tanpa ada market. Nah, ini tidak kurang baik gitu ya. Silver spot, kurang bagus. Gitu. Berada di tengah-tengah ini yang menarik. Anda mengerjakan hobi Anda, jadi Anda enjoy dengan pekerjaan Anda. Seperti saya, hobi saya mutak-atik komputer gitu ya. Hobi saya di depan laptop gitu ya. Jadi saya menikmati ketika saya harus melakukan riset, melakukan analisa pasar, kita melakukan penjualan dan seterusnya. Nah ini sehingga bisa nyambung dengan apa. Saya ingin sedikit berbagi tentang The Secret Formula. Ini dari .com Secret. Ini kebanyakan kita awalnya itu mulai dengan produknya, penjualnya gitu. Ini yang kebanyakan dari kita. Ada produk terus bingung mau jualannya kemana. Nah, kalau dari The Secret Formula, mulainya itu dari siapanya, punya. Ibarat kita mau mancing, adik-adik mau mancing.
Kalau mau mancing itu, adik-adik harus menentukan dulu mau mancing ikan apa. Oh, saya mau ke sungai mau mancing ikan mujair. Oh, ikan mujair. Ikan mujair ini adanya di mana? Oh, saya mancingnya di sungai. Karena ikan-ikan itu beda-beda umpan, beda-beda ikan gitu ya. Anda mau mancing ikan paus, nggak mungkin pakai umpan cacing, nggak mungkin. Nanti dapatnya ikan selah gitu ya, ikan kecil. Jadi mulainya dari punya, siapa target market Anda. Kalau target market saya, karena saya memulainya, misal saya mulai fenomena bahwa ibu-ibu itu ini cenderungan untuk belanjanya itu lebih besar dibanding bapak-bapak, laki-laki. Jadi otoritasnya untuk belanja itu lebih banyak. Jadi makanya di awal target market saya adalah perempuan. Perempuan, kemudian bergeser. Jangan perempuan itu banyak gitu kan. Perempuan dari umur 0 tahun, 60 tahun kan luas. Harus dipersempit. Persempit. Target market Anda siapa? Oh, saya mau perempuan yang sudah berpenghasilan. Oh, berarti kira-kira perempuannya umur 30 tahun sampai 45-50 tahun lah, 60 tahun. Nah, di situ nanti ketemu tuh. Oh, ini perempuan nih. Nah, kemudian nanti di mananya ini nanti mereka kalau kita bicara mereka ini berkumpulnya di mana? Di mananya ini berkumpulnya di mana? Ini kalau di digital itu, kalau kita sudah punya target market, misal saya targetingnya perempuan umur 30 sampai 50. Kira-kira dia berkumpulnya di mana di apa namanya? Di media sosial. Jadi kalau kita pelajari behavior media sosial itu, kalau TikTok itu hampir 60% penggunanya itu umur 25 ke bawah. Anak-anak milenial Gen Z itu TikTok. Kemudian kalau Facebook itu kebanyakan orang-orang old ya, orang-orang tua kita. Itu 30 sampai ke atas itu kebanyakan di Facebook. Di Instagram itu lebih menengah ke atas. Nah, makanya ketika saya beriklan, saya berjualan, ada perbedaan behavior dari pembeli dari Facebook dengan pembeli dari Instagram. Kalau dari pembeli Instagram, biasanya mereka mau beli itu tinggal transfer, sudah punya mobile banking. Tapi kalau Facebook biasanya minta COD. Nah, itu fenomenanya. Sehingga ketika kita sudah tahu target market kita siapa, kita gampang mau jualannya kemana. Oh, saya target marketnya misalnya anak-anak usia 25 tahun ke bawah. Nah, berarti TikTok itu menarik Anda untuk jualan di sana. Karena TikTok 25 tahun ke bawah itu, penggunanya hampir banyak itu para milenial dan Gen Z. Nah, kemudian baru ke umpannya produknya gitu. Baru dari sana. Misal ada yang madu. Ada teman itu jualan madu. Nanya, "Bang, ini saya mau jualan madu. Madu apa? Siapa target marketmu?" Kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama saya, target marketmu siapa? Oh, ini madu kesehatan, semua suka. Nah, itu berat itu. Kalau sudah bilang semua, ya, terlalu besar, ya, semua umur, nah itu susah untuk kita, bukan pesimis gitu ya, bukan pesimis, tapi ini dispesifikkan. Misal saya ada teman gitu ya, ada teman di Mataram juga, dia khususkan untuk menjual kepada orang-orang yang susah tidur. Jadi dia buat madu khusus insomnia, madu khusus buat orang yang susah tidur. Jadi madu itu diracik, kemudian ada ditambahkan formula herbal dan seterusnya, sehingga berkhasiat untuk yang insomnia. Dan ternyata itu laku gitu. Penjualannya itu meledak gitu. Apalagi ada juga yang mengkhususkan ke target market yang sakit mah. Dibuatlah kemudian madu khusus mah. Nah, itu waktu puasa itu sangat booming itu. Itu terjual sampai ratusan ribu pieces. Hanya dengan kita memspesifikkan target market. Jangan terlalu luas target marketnya. Spesifik,
target market Anda siapa, kemudian dia kumpulnya di mana, entah itu di media sosial di mana. Ini bisa juga dia kumpulnya di influencer mana gitu ya. Misalnya para kita mau nargetin adik-adik SMA, target market kita adik-adik SMA. Kalau di Instagram, kira-kira adik-adik SMA itu follow-nya akun siapa? Artis hijrah, misalnya akun-akun selebgram yang milenial, itu bisa di-endorse dan seterusnya. Sehingga ketika kita tahu siapa target market kita, kemudian di mana mereka berkumpulnya, itu menjadi mudah untuk kita memancingnya dengan produk apa yang menarik. Nah, ini yang bisa menjadi formula ketika kita mau mencari kira-kira apa nih yang saya mau jual. Nanti kita coba latihan gimana sih di cara kita bisa juga mencari produk. Kalau kita belum bisa punya produk gitu ya, kita mau nyari produk yang bisa kita jual gitu. Nah, cara analisa produk kita untuk diterima di market itu kita bisa mengeceknya menggunakan Google Trend. Google Trend. Nah, nanti kita juga bisa coba dengan Shopee ya, search engine Shopee atau marketplace lainnya. Nah, saya coba search. Nah, kita bisa mencari produk yang sedang tren, itu bisa lewat sini nih, dari Google Trend. Ini bisa kita cari di sini, Google Trend. Kita misal mau masukkan produk madu, contoh. Jadi ketika kita mau mengeksplor mau menganalisa produk ini bisa diterima atau tidak dengan market, gitu ya, kita bisa melihat dari tren di sini. Ini angka ini mengartikan bahwa probabilitas atau probabilitas orang pencari gitu ya dengan keyword ini di Google ini banyak sekali. Jadi trennya itu kalau kita lihat setelah 5 tahun terakhir ya itu tinggi gitu, meningkat. Nah, atau bisa juga kita dengan menggunakan marketplace Shopee. Katanya mau latihan buat Shopee gitu ya. Kita coba sekalian gitu ya. Siap. Adik-adik bisa kalau mau buat toko Shopee itu bisa mendownload kalau di HP di App Store-nya Shopee, tapi kalau lewat lewat browsernya tinggal dipilih, diketik Shopee gitu ya. Ada yang sudah punya akun Shopee? Jadi gampang ya, Bang. Dari gini, nanti adik-adik tinggal klik daftar. Kalau dari HP itu tinggal ada buat akun gitu ya, daftar. Jadi daftar, nanti akan diarahkan ke sini. Jadi daftarnya pakai nomor HP. Nanti ada buat nomor HP, pakai nomor HP-nya, kemudian daftar. Nanti akan di call biasanya ya untuk verifikasi. Saya sudah ada akunnya, saya coba. Ya nanti kalau sudah ada buat daftar, kita nggak bisa lihat ya, mau langsung praktek susah. Kita saya coba gambarkan secara umum aja. Nah, jadi langkahnya kalau kita sudah buat akun gitu ya, akun Shopee-nya, Anda center, jadi di sini seller centernya. Nah, baru nanti di situ Anda kemudian yang pertama itu sebelumnya nanti Anda ubah username-nya dulu. Username-nya. Ini contoh saja ya, contoh. Biasanya ketika pertama buat, nanti disuruh buat username ya. Kemudian nanti nama tokonya dan seterusnya. Nanti diisi nih, username-nya apa,
nama tokonya apa misalnya gitu ya, terus tanggal lahirnya apa, nanti disimpan. Ya di sini profil toko. Nah, ini contoh ya. Jadi nanti adik masuk ketemu di sini, nah, tinggal contoh ya. Nanti dicari foto foto tokonya apa gitu ya. Kemudian buatkan deskripsi fotonya. Jadi tampilan salah satu hal yang berbeda dengan kita berjualan offline gitu ya. Kalau online ini tampilan itu sangat-sangat mempengaruhi ya tingkat closingnya. Jadi hal yang pertama yang harus Anda perhatikan, adik-adik perhatikan adalah tampilan tokonya harus menarik. Deskripsinya dibuat semenarik mungkin, dibuat trust kepercayaan orang untuk kalau mau beli ini betul gitu. Produk original, terpercaya, bisa COD, gosen, ahad, seterusnya. Nah, tambahkan deskripsi produknya, nanti di sini tinggal ditambahkan fotonya. Nah, baru kemudian ketika kita sudah profilnya, kan ini pengaturan pengiriman paling atas. Jadi yang pertama sudah buat tokonya, baru ketentukan pengaturan pengiriman. Di pengaturan pengiriman ini kita bisa kita sesuaikan ya. Kita mau simpan dulu ya. Nah, ini masuk ke pengaturan pengiriman jasa kirim. Nah boleh jualan. Nah, ada mau pakai jasa kirim apa saja yang akan diaktifkan. Oh, karena rumah saya di Mataram dekat JNE, saya pilih JNE aja. Nah, nanti diaktifkan JNE aja. Oh, saya pakai pos aja, tinggal diaktifkan pos. COD dan seterusnya. Mau mengaktifkan COD juga bisa. COD ini hanya berlaku untuk JNT ya, JNT. Jadi mengaktifkan paket COD ini, maka uang ini kekurangannya. Nah, tinggal dipilih. Kalau sudah nanti di save ya, di save. Oke, kalau sudah masukkan pengaturan pengiriman, baru kemudian di dari di sana berubah dari apa punya di sini tambah pengiriman sudah, kemudian pengaturan sudah, tinggal upload produk. Nah, ini contoh saja ya, baru ke produk. Nah, produk. Nah, produk apa yang kita jual? Nah, caranya yang pertama judul produknya. Produknya kebanyakan yang pengguna Shopee yang mereka kurang teliti itu adalah asal sekedar buat nama produk. Nah, ini juga salah. Jadi nama produk itu kalau saya itu pakai keyword gitu, pakai kata kunci. Misalnya saya mau jualan madu insomnia untuk orang-orang yang susah tidur. Jadi nama produknya madu insomnia apa panjang gitu. Kasih juga nama produknya itu berupa fungsi, apa fungsi produk kita. Contohnya
original, tambahkan herbal, alami. Nah, jadi pakai kata kunci. Pakai kata kunci. Kalau mau ngeklik madu, nanti muncul. Mau ngeklik herbal, muncul produk kita. Mau mengklik, saya susah tidur nih, nyari susah apa? Herbal susah tidur apa? Kemudian lanjut ke kategori produknya. Ini masuk ke, kalau madu ini masuk ke misalnya apa itu? Kesehatan. Nah, kesehatan, suplemen makanan lainnya. Ini tinggal dimasukkan aja. Baru nanti lanjut ditambahkan fotonya. Tipsnya ketika jualan di marketplace itu, karena produk atau toko kita itu bersaing dengan ratusan ribu toko, jadi foto pertama utama itu sebisa mungkin yang menarik. Kalau saya biasanya kita buatkan bingkai, kontras dengan produk-produk yang lain. Buatkan bingkai, fotonya lebih menarik lagi, ya. Deskripsi produk apa, produknya ini berkhasiat, dan seterusnya. Itu bisa dimasukkan. Tidak ada merek, masa penyimpanannya berapa bulan, seterusnya, beratnya. Kalau karena kita pakai jasa kirim, beratnya ini tidak sesuai gitu ya. Nah, diestimasi kira-kira beratnya, beratnya 500, botol ini 500 gram. Jadi kalau nanti orang mau beli 2, itu bisa bayar 1 kilo aja. Tinggal ini kalau tidak ada bintangnya, ini bisa dilompati aja, enggak apa-apa. Kemudian tinggal pilih jasa pengirimannya apa. Misal ini kita pakai JNE sama JMT, misalnya pakai pos, dicentang aja. Produknya apakah pre-order atau enggak? Tidak, ready. Bagaimana kalau produknya yang craft? Nah, berarti Anda harus klik pre-order. Misalnya Anda pre-order 7 hari, nah, apa-apa, itu maksimal sampai 15 hari. Misal Anda mau jualan kerajinan tangan, ini karena kerajinan tangannya agak susah, butuh waktu 2 minggu, ya apa-apa. Kalau ada yang mau beli, mereka nunggu, uangnya disimpan di Shopee dulu. Kalau sudah itu tinggal simpan dan tampilkan. Sesimpel itu jualannya di Shopee. Tinggal mengoptimasinya. Ini. Kalau tadi gampang ya caranya, tinggal mengoptimasinya. Itu yang susah. Bukan pesimis ya, tapi ini yang perlu dilakukan gitu ya, supaya menarik. Ini yang terakhir, bisa membuat foto produk yang berbeda gitu ya. Kalau yang pertama ini fitur iklan tuh, kalau adik-adik tak punya budget iklan, ya enggak apa-apa, enggak usah. Kita pelatihan aja kan, pelatihan. Harganya menarik gitu ya. Jangan sampai boncos gitu ya, asal jual aja. Kalau harga Rp100 nanti ya cepat laku, tapi Anda nyumbang aja gitu. Nyumbang ke temannya gitu ya. Variasi produknya dibuat menarik, fotonya dibuat berbeda, gunakan promo, ada promo Shopee, promo voucher dan seterusnya. Gunakan SEO pada Shopee, tadi saya contohkan tadi, pakai keyword. Perbaharui deskripsi tokonya, kemudian tampilkan tokonya di media sosial, di-share di media sosialnya gitu. Siapa tahu ada yang cantol mau beli. Optimalkan halaman toko, lakukan push pada produknya. Ini di Shopee itu ada fitur naikkan gitu ya, di-push, dinaikkan, jadi nanti naik ke beranda gitu. Nah, setidaknya ini sih gitu ya. Kalau tadi kita belajar mindset di awal, fenomena milenial,
kemudian kondisi pandemi, kemudian kita juga sudah praktek tentang cara buat toko di Shopee, kemudian bagaimana cara mengoptimasinya. Nah, nanti tinggal adik-adik mencobanya, ya. Kayaknya itu sih dari saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap, ya. Nanti bisa ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Malik ya selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan tadi luar biasa ya paparan materinya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan terkait digital marketing gitu ya. Mulai tadi dari penjelasan fenomena disrupsi digital gitu ya, transformasi digital, sampai dikasih tahu secret formula bagaimana memulai praktek buat di shop dan bagaimana cara, dan tentunya ini akan banyak pertanyaan gitu ya sepertinya dari adik-adik kita karena materinya sangat luar biasa. Jadi untuk sesi selanjutnya saya akan persilakan kepada adik-adik semua untuk memberikan pertanyaan. Nah, di sesi pertanyaan kali ini saya memberikan 4 pertanyaan hanya untuk 4 penanya, 2 dari kelas 10 dan 2 dari kelas 11. Pertanyaan bisa langsung ditanyakan, bisa raise hand, atau juga bisa ditulis di kolom chat. Tapi sebaiknya bisa langsung ya, biar lebih ini. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada adik-adik yang ingin bertanya. Oke, silakan. Ya. Ada yang pertama dari Ananda Fawaz, Muhammad Fawaz Izuhak, kelas 10 IPA. Silakan kepada Ananda Fawaz yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Malik, saya mau nanya, kalau boleh nggak anak pelajar seperti kita ikut berbisnis di toko online gitu? Kalau boleh, gimana tips cara ngatur waktu saat belajar di sekolah sama waktu saat kerja berbisnis gitu? Oke. Ada lagi? Itu saja? Iya. Jadi ini sebagai pelajar gitu ya, karena ada juga kewajiban untuk belajar gitu ya. Nah, itu gimana ya tips memanage waktu biar di sekolah juga oke, wirausaha juga oke. Kita tampung dulu atau mau dijawab langsung? Boleh. Ya. Dijawab langsung. Oh ya, baik. Silakan Kak Malik. Di satu video kemarin Pak Teguh minta gimana cara packing gitu juga ya, supaya nanti praktek ini saya coba ambil dari IG kami, dari website kami. Menambahkan, karena kemarin Pak Teguh minta ada contoh cara packing ya, sederhananya yang penting produknya aman gitu ya. Kalau kami biasanya pakai kotak kardus ya, ada kardus khusus packing, karena packing itu adalah kemasan pertama yang mereka temukan, mereka terima oleh pembeli, sebisa mungkin menarik gitu ya, sebisa mungkin untuk menarik, karena satu hal kalau kita berbisnis itu ada istilahnya relationship ya, relationship. Bagaimana caranya kita mengelola pembeli yang sudah biasa beli ke kita untuk membeli lagi gitu, repeat order lagi, atau setidaknya dia merekomendasikan ke teman-temannya, di sini tuh ada jualan bagus loh. Nah, itu yang harus kita bukan sekedar kita jualan, kirim selesai. Nah, mindsetnya harus dibangun berkepanjangan. Oh, ini produknya bisa di-repeat, bisa direkomendasikan. Nah, menarik tadi pertanyaannya Mas Fawaz ya. Mas Fawaz
karena masih sekolah, gimana nih tips buat atur waktu bisnis? Eh, Menariknya karena bisnis online ini, gitu ya, menariknya bisnis online ini, apa namanya? Ada istilahnya dropship, gitu ya. Dropship. Jadi dropship itu adik-adik itu tidak perlu buat produknya. Jadi saya selain jual produk apa namanya di sini juga apa namanya ada juga beberapa produk yang saya dropship gitu ya, saya dropship. Gimana caranya? Jadi kita bisa melakukan riset. Tadi saya ajarin riset di Google Trend atau riset kita bisa riset di Shopee di apa namanya di marketplace gitu, mana produk yang laris gitu ya, kita kemudian bisa tanya atau tetangga kita terdekat kita, Kak saya jualin nih ya. Jadi kita fokusnya cuman di apa namanya, fokusnya cuman di marketingnya aja. Saya dulu memulainya itu dari marketing aja, tidak mulai dari produknya. Jadi ketika kita sudah punya keahlian di marketing, mau jualin produk apa aja itu gampang. Oh, kebetulan ibu saya misalnya juga ada produknya, Bu, saya jualin aja. Jadi fokus caranya itu karena adik-adik utamanya itu adalah belajar. Nah, ini sebagai pembelajaran saja gitu. Jadi marketing belajar fokusnya di marketing. Fokusnya di marketing. Karena apa? Kalau sudah bisa memarketing, itu gampang kita mau jual apa saja. Mau jual jasa, nanti adik mau bisa melukis. Ada itu teman saya, dia apa namanya? Dia suka kalau digambar itu ya, buat karikatur, Ada tuh yang buat karikatur, kemudian dia upload aja di sosmednya. Itu banyak yang suka, belum dibuatkan. Nah, itu bisa gitu. Nah, jadi caranya atur waktu itu adalah bagaimana adik-adik memprioritaskan. Oh, saya kan sekolah nih, prioritas saya adalah belajar. Nah, ini adalah untuk sekalian untuk pembelajaran. Jadi porsinya itu jangan kalau saran saya jangan nyetok produk, nanti bingung, pusing, produknya dead stock, nggak laku, nggak bisa dijual bahan gitu, boncos. Caranya kerjasama, mungkin ada sahabat, ada keluarga punya produk dijualin gitu ya. Caranya buatin akun Instagram atau buatin akun TikTok gitu ya. Target marketnya siapa? Bu, saya bantu jualin ya. Nanti kalau ada yang laku, saya dapat komisi ya. Nah, nanti dealnya diakad di depan. Saya biasanya kalau saya nyari produk, misalnya untuk produk yang mau kita gitu ya, kita riset, karena kita belum bisa, misalnya produknya kita kerjasama sama produsen. Saya mau jualin nih produknya, harganya berapa nih buat saya? Harganya berapa? Oh ya sekian, kita dapat margin tuh. Nah dari sana, jadi tinggal di maintenance ya, tinggal di upload dan di apa namanya di media sosial tentunya. Nanti tinggal, apalagi kalau online gitu ya, nanti tinggal kalau belanja, karena kalau dropship itu enaknya itu adik-adik tidak perlu buat produk, tidak perlu matching gitu ya, nggak perlu nganter ke ekspedisi, itu semuanya dikerjakan sama produsen. Awal-awal dulu saya latihan marketing saya gitu, jadi sambilan dulu, sambilan saya ngajar waktu itu, jadi malamnya baru lihat-lihat dashboard penjualan dan seterusnya. Oke, itu sih dari saya. Itu ya tadi jawaban dari Kak Malik. Jadi tidak hanya menjual produk aja Kak ya, jadi bisa juga menjual jasa gitu. Karena kalau nggak salah ini Ananda Fawas ini juga hobinya itu salah satunya drawing gitu. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan gitu ya, itu juga bisa dimonetisasi gitu ya istilahnya. Oke, semangat ya Nana Fawas. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ananda Bayi Fidelisha Fatihah, kelas 11 IPA. Nah, apa langkah yang harus kita lakukan andai kata nih bisnis kita bangkrut, apa harus tutup atau bagaimana?
Nah ini belum mulai udah bangkrut-bangkrut aja nih. Gak apa-apa ya, Ray. Gimana nih Kak? Tanya. Mindset awalnya harus gini, belum, karena kan kebanyakan gitu ya, kebanyakan kamu kenapa kok enggak ini ya, saya takut nanti saya takut gagal. Nah itu sudah salah itu. Jadi mindset awalnya itu harus diperbaiki, berani mencoba untuk hal yang bagus itu adalah hal yang baik gitu. Jadi yang pertama berani dulu nih mencoba, jangan nanti saya bangkrut miskin, emang sekarang kamu udah kaya misalnya kan, nah seperti itu gitu. Misalnya kamu apa namanya jual ini, saya nanti takut mulai nanti bangkrut, bisnis saya nggak bisa jalan. Nah hal-hal seperti ini, nah ini kita belajar. Jadi mindset awalnya itu adalah kita harus dikuatin gitu. Kalau dari saya, misalnya kalau kita nggak cocok di satu produk ini atau bangkrut di sini, ya itu adalah sebuah tangga awal kita untuk menuju satu kesuksesan yang lain. Jadi jangan berpantang semangat, putus asa kalau sudah, misalnya walaupun misalnya Anda sudah, adik-adik sudah mencoba nggak bisa, ya jangan putus asa, dicoba. Ingat apa namanya, kalau kata-kata motivator itu, masa muda itu adalah masa kita menghabiskan jatah kegagalan kita. Ya mudah-mudahan kita tidak gagal dalam percobaan kita. Artinya kita belajar dari apa yang sudah orang-orang lakukan. Artinya kan kita tidak perlu jatuh di lubang yang sama. Itu perlunya mentor gitu ya. Kalau dari saya belajar, ada guru-guru juga, ada mentor bisnis, guru kita, ustaz kita. Jadi supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama, ya kita belajar gitu. Artinya jangan kemudian kita belum bergerak kita sudah mulai takut duluan. Nah ini harus dibuang jauh-jauh. Kamu nanti daftar di ITB, saya tak berani, takut nanti nggak lolos. Nah itu mindsetnya udah kalah duluan gitu. Coba coba diubah. Nah, mungkin saja peluang. Oh ya, nilai saya bagus, saya coba ya. Setelah saya coba daftar ITB, besok saya mau giat lagi belajar. Nah, kan beda itu. Yang satu sisi satu awal sudah ngalah duluan. Kalau yang satunya berani mau mencoba. Itu sih intinya. Ya, terima kasih Kak ya. Jadi gitu ya, Ananda Fida. Mindsetnya nih yang harus diubah. Jadi jangan mikir bangkrut dulu gitu ya. Dimulai aja dulu gitu ya istilahnya. Jangan takut gagal gitu ya. Einstein aja gagal beribu kali gitu ya. Pertanyaan selanjutnya masih ada 2 slot pertanyaan lagi. Oh iya, ini ada japrian pertanyaan dari Ananda Danish ya. Pertanyaannya adalah, ini kita kalau sebagai mau mulai bisnis nih pemula, kira-kira untuk marketplace yang lebih cocok gitu ya, apakah Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau apa gitu? Kita sebagai bisnis pemula kira-kira yang lebih cocok gitu. Itu Kak tadi pertanyaannya. Silakan Kak. Ya. Memang kalau saya nggak fokus di marketplace ya. Saya nggak fokus di marketplace. Kita karena melihat kalau saya bilangnya marketplace itu hanya untuk jangka pendek. Karena apa? Kalau di marketplace itu jadi sebisa mungkin kita, kekurangannya kalau di marketplace ini kita istilahnya itu kita berselancar di punggung hiu. Nah, kita clean copy trafficnya gitu. Jadi kalau ada makanya kalau ada lihat di Shopee, kakak-kakak lihat di Shopee itu kalau ada produk yang laris, bulan depan itu pasti ada produk toko sejenis ya yang harganya jatuh-jatuhan. Nah itu salah satu kendalanya. Nah makanya marketplace itu bisa dijadikan sebagai wadah untuk belajar gitu ya, wadah untuk belajar marketing, bisa untuk jangka pendek ya. Kalau mau untuk yang lebih bagus itu membangun branding sendiri gitu ya. Salah satunya itu dengan membuat toko online.
kalau yang mau lebih profesional. Atau kalau udah ada toko online ya seminimal mungkin ada akun Instagram lah. Instagram atau kalau mau jualan di marketnya milenial Gen Z 25 tahun ke bawah di TikTok gitu ya, dengan konten-konten yang menarik dan seterusnya. Tapi kalau misalnya untuk pemula, ada tadi yang bertanya untuk pemula, trennya itu kalau sekarang ini Shopee itu menjadi marketplace nomor satu ya, nomor satu di Indonesia. Kemudian ada nomor 2 itu ada Tokopedia gitu ya. Itu bisa dicoba di salah satunya. Trafficnya banyak gitu ya. Minimal di situ sudah ada trust gitu ya, karena awal-awal kita membangun toko itu online, orang-orang itu karena apa namanya butuh trust, kepercayaan. Ini benar nggak orang mau jualan gitu, kita mau transfer nanti uangnya dibawa kabur. Nah, kan kita mau menghindari hal seperti itu. Nah, untuk awal-awal nggak apa-apa, memulainya di marketplace, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia gitu ya. Nah, nanti tinggal kemudian di share gitu ya, produknya di share di sosial medianya. Jadi dioptimasi ke sosial medianya, di Facebooknya, halo Kak, saya jualan ini loh, lihat-lihat toko saya di Shopee ya, nah kayak gitu. Lihat-lihat toko saya di Tokopedia ya, nah, atau bisa di broadcast teman-temannya di WA gitu ya. Saya punya toko sekarang di Shopee ya, lihat-lihat dulu mungkin ada yang suka, ada gratis ongkir dari Shopee loh. Nah, hal-hal itu juga bisa untuk pemula, adik-adik yang mau belajar, mau mencoba, nggak apa-apa, apa namanya, buat akunnya di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak mana aja. Itu sih. Ya. Baik itu ya, terima kasih Kak Malik. Jadi di mana-mana aja ya, bisa di Shopee bisa, Bukalapak bisa, yang penting yang kita ngerasa nyaman gitu ya. Baik, Ustazah buka satu pertanyaan lagi. Kepada Nanda yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau bisa juga langsung ya. Itu sepertinya Ananda Torik mau bertanya. Torik, silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya boleh nggak Kak? Sedikit. Ya ini terkait ini ya, marketplace gitu ya. Kalau saya kan juga salah satu pengguna Shopee ya, karena saya senang pakai Shopee karena di sana banyak gratis ongkir. Kalau misalnya lihat gitu ya, kebanyakan seller di Shopee itu kan rata-rata kalau nggak Jawa gitu ya, rata-rata hampir orang Jawa gitu. Jarang saya lihat seller yang dari Lombok atau NTB gitu. Itu kira-kira kenapa ya Kak? Ini apakah nggak mampu bersaing atau memang jarang yang apa namanya ngepost di Shopee gitu? Itu aja Kak. Terima kasih. Ya, kendala yang ada kalau dari Lombok itu memang pengirimannya ya. Kalau kendala yang saya alami itu pengiriman, rata-rata biaya ongkir dari Lombok ke luar daerah itu yang agak tinggi dibanding kalau dari Jawa ke kota-kota lain gitu. Ini yang menjadi apa namanya, kenapa toko-toko di marketplace itu lebih banyak didominasi oleh toko-toko atau seller dari Jawa atau dari Jakarta, dari luar Lombok gitu ya, dibanding di Lombok. Nah, tapi intinya yang penting adalah sebenarnya tergantung target market kita gitu ya. Apa namanya, misalnya kalau kita menjual ke khususan dari Lombok, ya bisa saja orang akan beli produk dari toko kita gitu, karena adanya hanya dari Lombok gitu. Karena tidak ada yang jual tokonya dari Jakarta, tidak ada seterusnya. Tapi kalau misalnya produk yang kita jual adalah produk komoditas, misalnya kita mau jual elektronik, nah kan di Jakarta sudah banyak gitu ya, ada toko-toko luar di Lombok lebih banyak gitu, dan ongkirnya lebih murah misalnya, dan harganya mungkin lebih murah gitu. Nah, jadi lebih ke apa namanya, kekhususan dari produk yang kita jual aja sih. Kalau kita punya spesifik market produk yang khusus hanya dari Lombok, ya mungkin bisa kita bersaing gitu. Saya juga lihat di Shopee juga apa namanya, lumayan lah, ada lah ya yang apa namanya, yang penjualannya
dari Shopee yang banyak gitu ya, dari Shopee. Karena kalau dari kami sendiri, kalau dari saya dari awal kita sudah mengkrit gitu ya, mengkrit bahwa marketplace itu hanya sebagai jangka pendek. Nah, kita harus membuat ekosistem, membuat kolam sendiri. Tidak bisa kita bergantung ke traffic Shopee gitu. Karena kalau kita lihat di Shopee, nah itu seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau fenomena di marketplace itu adalah harga yang banting-bantingan, dan behavior orang-orang yang masuk marketplace adalah mencari yang mana yang harga termurah. Itu yang menjadi kendalanya. Sehingga kalau kita mau besar, kita mau agak berat, kita mau jatuh-jatuhan harga, ya mainnya akan ke sana terus gitu. Nah, sehingga kalau dari kami itu memutuskan kita harus buat branding sendiri gitu. Brand sendiri, kita harus mainkan media sosial, kita ngiklan gitu ya. Kita ngiklan, kita mainkan media sosial, dan itu lebih lebih dampaknya lebih tinggi, dan margin yang kita bisa ambil juga lebih tinggi daripada kita posting di Shopee. Karena itu orang yang masuk Shopee marketplace cenderung yang milihnya nyari yang mana produk yang harga termurah gitu. Termurah, kemudian ini harga 100, kita jual 200, di sini jual 75, wah kan gimana kita mau bersaing gitu. Nah, tapi kalau kita kemas, ini bedanya kalau kita jual di luar marketplace, itu kita bisa menjual cerita, menjual histori, itu yang berbeda. Kalau di marketplace itu hanya langsung menjual produknya, pure produk komoditasnya. Nah, beda kalau kita menjual, kalau saya lakukan, kita beriklan, kita menjual branding gitu. Nah, ini yang membedakan. Coba kalau adik-adik atau kakak-kakak lihat, kalau misalnya contoh aja gitu ya, contoh produk kopi mungkin kita bisa temukan harga 10.000, 50.000 gitu ya seterusnya. Tapi kalau yang branded gitu ya, 3 second atau apa misalnya, atau produk-produk yang lain, nah itu kan mereka menjual historis gitu ya, Eger gitu ya, itu feel-nya beda gitu ya, atau apa produk-produk yang lain gitu ya. Jadi ada ada yang bisa kita terima, tidak hanya sebatas komoditas produk, tapi ada cerita di balik itu. Dan itu bedanya ketika kita berjualan di luar marketplace dibanding marketplace. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Dan untuk sesi tanya jawab ini sepertinya kita akan sudahi ya, karena waktu juga. Jadi sedikit conclusion gitu ya, bahwa gimana caranya memulai bisnis di era digital ini. Ya pertama karena ini era digital gitu ya, era di mana ada sosial media gitu. Banyak sosial media, jadi ya kita harus punya sosial media untuk marketing, untuk memarketingkan gitu, untuk memasarkan dagangan kita. Dan tentunya yang paling penting itu adalah niat gitu ya, keinginan kita gitu. Dan setelah itu ada produk seperti itu. Baik, untuk workshop kewirausahaan kita kali ini, kita terima kasih kami ucapkan ya kepada Kak Malik yang telah bersedia untuk menjadi pemateri di acara workshop entrepreneurship kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dan selanjutnya ini akan ada pengumuman buat adik-adik kita, anak-anak kelas 10 dan kelas 11, akan ada tugas ya. Akan ada tugas kewirausahaan. Kita foto bareng jangan lupa. Iya, tapi sebelumnya saya foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu. Mohon Pak dia semua. Ya, silakan Ananda semua untuk membuka kameranya. Oke. Gimana Ustaz Rajidin, sudah siap? Bisa dibuka yang lain juga ya? Ya, yang lain lagi silakan ya. Silakan yang merasa belum membuka kameranya, silakan dibuka.
Baik. Sudah? Sudah ya, semuanya silakan senyum ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Layar kemana berapa nih, Ustaz? Sudah. Oke, sudah. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Kak Malik Lombok ya, yang telah mengisi acara kita. Dan selanjutnya akan ada pengumuman tugas terkait materi kebiasaan ya. Jadi kalian, silakan Kak Malik, silakan disalip. Ya, terima kasih. Oke, tugas yang pertama adalah kalian membuat bisa Bukalapak, mana-mana yang kalian nyaman gitu, mana-mana yang kalian suka gitu ya. Oke, setelah kalian membuat akun marketplace itu, yang kedua adalah kalian menaruh barang dagangannya, menjual ya, atau menaruh barang dagangannya di marketplace tersebut. Barangnya itu terserah ya, bisa barang pribadi, bisa beli dulu secara online atau offline gitu. Yang penting harus ada barang yang dijual, dan tidak hanya produk ya, bisa aja misalnya jasa tadi, misalnya bisa drawing gitu ya, itu juga bisa gitu. Nah, setelah barang yang kalian jualnya Facebook, bisa promosikan di Facebook, kalau di promosikan di TikTok gitu ya. Nah, setelah kalian mempromosikan barang-barangnya, kalian membuat packaging untuk setelah kalian package barangnya itu seperti itu ya, packaging gitu ya, kirim barang tersebut ke tadi nanti 5 yang keempat packaging, dan yang kelima bisa terselesaikan semuanya baik ya di mata pelajaran. Sudah jelas dalam perjalanan tugasnya itu ya, mengerjakan tugasnya, ada yang mau ditanyakan silakan bisa ditanyakan gitu ya, bisa ditanyakan ke Ustazah, tidak ada. Sepertinya ini adalah penghujung acara kita. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan juga ya kepada Ustazah yang sudah hadir, kepada Ananda semuanya juga yang sudah hadir. Kita tutup acara seminar kewirausahaan kita, webinar ya, tepatnya webinar kewirausahaan kita dengan tema How to Start Business in Digital Era, dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah dan doa kafaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.